Berikut kita akan membahas contoh soal untuk sambungan eksentris pada sambungan las. Ya, di sini diibaratkan bahwa beban eksentrisitas sebesar 100 kN itu bekerja pada sambungan las ini. Apakah beban itu bila bisa ditanggung oleh las, berapa ketebalannya? Jadi itu yang menjadi target kita, dan dalam hal ini adalah las sudut tentunya ya. Oke, material lasnya sudah disebutkan menggunakan elektroda 70 dengan kekuatan ultimate 490 MPa. Nah, ini tahapan pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah mencari titik berat dari sebuah kelompok las yang berbentuk huruf C. Kalau katakan di sini, ini kita perlu mengetahui berapa eksentrisitasnya ini nanti, dan ini yang menjadi tahapan pertama kita mengerjakannya. Jadi tahap pertama adalah mencari titik berat dari kelompok las. Ya, bentuknya adalah seperti huruf C. Di sini saya gambarkan terlebih dahulu. Ingat, di sini diasumsikan bahwa tebalnya ini 1 mili. Ya, jadi ini dia besarnya 150, ini 200. Nah, kita bisa ke tabel yang sudah kita diskusikan tadi, bagaimana cara mendapatkan titik beratnya. Kita menggunakan yang ini ya, yang kelima ini, di mana titik beratnya itu adalah B kuadrat lebarnya dibagikan 2B ditambah D. Tapi yang kita dapatkan X bar itu adalah jarak dari sisi vertikal ini yang kita peroleh. Ya, ini X barnya ya. Jadi kalau ini dia, yang kita peroleh itu adalah ini, X bar. Berapa itu? Di sini B-nya 150 dan D-nya adalah yang ini, yang 200 ya. Jadi dengan kita memasukkan ke persamaan ini, 150 kuadrat tambah 2 kali 150 ditambah 200, ini kita peroleh nilainya 45 mm. Jadi kalau ini dia 45, jarak dari sini ke sini ini adalah 105 ya. Jadi ini jadi eksentrisitasnya kalau ini ke sini 100, dari sini ke sini 105, berarti ini eksentrisitasnya adalah 200 tambah, sebentar ini saya mungkin buatkan di sini 200 tambah 105, jadi eksentrisitasnya adalah 305 mm. Ya, di sini titik berat arah vertikal tidak kita perlukan, tapi ini dengan jelas tidak ada persamaannya di tabel tersebut, tapi ini tentunya ini ke 100 ya, setengah dari tingginya. Jadi untuk persamaan yang tidak disebutkan di tabel baja, bukan tabel ya, tabel itu ya, itu berarti tidak diberikan, artinya sudah jelas sekali cara mendapatkannya. Yang diberikan untuk penampung C hanya profil C atau kelompok las berbentuk C, itu hanya X bar. Oke, sebenarnya kita perlu menghitung momen polarnya, momen inersia polarnya, cuma nanti kita lakukan itu pada tahap yang selanjutnya saja. Ini cara yang tahapan yang kedua adalah menghitung momen yang bekerja
Momen yang bekerja akibat eksentrisitas tersebut adalah momen P dikalikan eksentrisitas yang sudah kita peroleh di tahap 1. Jadi P-nya 100. Ini dikalikan dengan 305. Berarti 30.500 kilonewton milimeter. Tidak apa-apa dalam bentuk format itu. Dan tahap yang ketiga adalah mencarikan gaya geser yang gaya geser pada las akibat momen yang bekerja. Ini kan tahap yang ketiga. Ini pilih titik las yang paling jauh dari titik berat, yang paling jauh dari titik berat. Jadi kalau kita kembali kepada sketsa ini, tentunya yang mana yang paling jauh? Kalau sebentar saya gantikan warnanya supaya terlihat perbedaan. Ini mana yang paling jauh dia dari titik beratnya? Kalau ini titik beratnya ada 4 ini, titik yang di sebelah sini, di sebelah sini, sebelah sini atau di sebelah sini. Tentunya inilah yang paling jauh ya, atau yang ini. Lasan terjauh. Terjauh dari titik berat. Oke. Jadi kalau begitu, kalau demikian, itu berapa Y dan X-nya, itu yang kita perlu peroleh, berapa nilai Y dan X-nya. Di situ tentunya X-nya, jarak terjauh tersebut, itu 105 dari titik berat, dan Y-nya adalah 100. Ya. Ini adalah jarak dari titik berat ke titik las paling jauh. Oke. Kemudian kita menghitung gaya gesernya. Sebentar saya kopikan persamaannya untuk kita. Untuk Fx, yaitu gaya yang bekerja pada arah X, menggunakan persamaan momen kali jarak Y dibagikan dengan momen inersia polarnya, dan gaya yang di arah Y adalah momen kali jarak X dibagikan inersia polarnya. Nah, ini kita perlu menghitung terlebih dahulu berapa inersia polar untuk penampang yang berbentuk ke huruf C tersebut. Ini juga kita akan peroleh dari tabel yang tadi saya perlihatkan. Sebentar saya perlihatkan dia ini ya. Jadi ini momen inersia polar yang kita butuhkan dalam perhitungan. Ini 8B pangkat 3 dan seterusnya sampai bagian baris kedua ini. Sebentar saya kopikan. Ini persamaannya dari tabel tersebut. Dengan memasukkan nilai B tadi ini 150 dan D ini 200 ke masing-masing persamaan ini, kita akan memperoleh momen inersia polar untuk kelompok kelas berbentuk C ini sebesar 4,91 kali 10 pangkat 6, ini satuannya milimeter pangkat 3. Ya, biasanya momen inersia itu satuan pangkat 4, tapi karena di sini tadi kita sudah mengasumsikan tebalnya 1, jadi dia satuannya, makanya persamaan ini adalah hasilnya pangkat 3. Dengan demikian kita bisa lakukan perhitungannya di sini. Fx adalah momen yang sudah kita dapat tadi, seingat saya 30.500 ya kilonewton milimeter, dikalikan dengan Y nya
adalah 100 mm dibagikan dengan nilai momen inersia polar yang baru kita peroleh 4,91 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 3. Ini nanti hasilnya adalah kilonewton per meter. Dengan cara yang sama, ini 30.500 kilonewton meter kalikan 105 mm dibagikan dengan momen inersia polarnya juga. Ini hasilnya untuk masing-masing ini sebentar saya hitungkan. Ini 0,62, ini 0,65 kilonewton meter. Sebentar, ini saya colok dulu komputer saya powernya. Tahap selanjutnya adalah menghitung berapa gaya geser yang muncul akibat gaya aksial atau gaya P yang sudah dipindahkan. Gaya geser akibat P yang sudah dipindahkan ke titik beratnya, yaitu FP adalah P dibagi luasan lasan. Jadi di sini kalau kita mau menghitung luas lasan, itu kan tebal kali panjang las. Tebal las kali panjang lasnya. Cuman karena ingat di sini kan dalam proses perhitungan kita mengasumsikan bahwa tebal lasnya 1 mm. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan persamaan ini nanti sama aja AW itu sama dengan LW. Jadi kita di sini panjang lasnya berarti di sini seluruhannya ya 150, 200 dan 150, berarti 300 panjang lasannya. Jadi di sini beban aksialnya 100 kN dibagikan dengan luasan lasnya atau panjang lasnya 150 tambah 200 tambah 150 mm. Jadi itu 100 dibagi 500 adalah 0,2 kN per mili. Tahapan selanjutnya adalah mencari resultan gaya pada lasnya. Resultan gaya pada las. Jadi F adalah ini yang vertikal ketemu dengan yang vertikal, ya. Yang horizontal hanya ada sendiri saja. Jadi akar dari horizontal fx kuadrat tambah fy tambahkan fp terlebih dulu baru dikuadrat lalu diakarkan. Jadi di sini tadi fx-nya 0,62 kuadrat ditambah 0,65 ditambah 0,2 terlebih dahulu lalu dikuadratkan. Ini hasilnya sebentar saya hitungkan 1,05 kN per milimeter. Ini yang akan kita bandingkan nanti. Kita akan menghitung kekuatan sambungan las, bahan las lebih tepatnya, per milimeter. Berapa kekuatannya dengan mempertimbangkan awalnya tebalnya 1 mm dulu dan kita akan reduksi kekuatannya. Nanti dari sini akan kita peroleh berapa tebal yang diperlukan. Oke, sebentar saya buka bahan untuk menghitung kekuatan bahan las per milimeter. Kekuatannya adalah dihitung menggunakan persamaan ini 0,75
kali di dalam kurung ini reduksi